Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah teman-teman. Di sini saya ingin mengajarkan kepada kalian tentang sholat sunnah. Ada yang tahu tentang sholat sunnah? Udah pada tahu ya, sholat sunnah ya. Nah, di sini saya akan ulang kembali tentang pelajaran yang mungkin sudah kalian pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, terkait presensi nanti akan saya bacakan di akhir mata pelajaran ini. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah. Jadi dikutip dari sholat sunnah Rasulullah karangan Muhammad bin Umar bin Salim Bajmul, teman-teman, bahwa sholat sunnah sebelum subuh termasuk sholat sunnah rawatib yang paling sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai nih Rasulullah SAW menjelaskan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nabi SAW selalu mengerjakannya serta tidak pernah meninggalkannya, baik saat berada di rumah atau dalam perjalanan. Hadis sahih dari Abu Maryam menceritakan Rasulullah pernah dalam suatu perjalanan malam di ambang subuh Rasulullah SAW singgah, kemudian tidur, orang-orang pun ikut tidur. Mereka kemudian terbangun ketika matahari telah terbit menyinari. Rasulullah pun menyuruh muadzin mengumandangkan azan. Kemudian Nabi mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Rasulullah pun mencontohkan untuk berbaring di atas lambung kanan setelah menunaikan sholat subuh itu. Meski demikian, apa yang dicontohkan itu bukan termasuk wajib. Rasulullah pun mencontohkan untuk berbaring di atas lambung kanan, ya, atas lambung kanan. Setelah menunaikan sholat sunnah itu, meski demikian apa yang dicontohkan itu bukan termasuk wajib, melainkan sunnah ini berdasarkan keterangan dari Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi terbiasa berbincang-bincang dengan Aisyah, jika tidak, maka beliau berbincang setelah sholat sunnah tersebut hingga dikumandangkan iqomah sebagai tanda sholat. Nah, sholat sunnah rawatib ini adalah sholat yang dikerjakan sebelum ataupun sesudah sholat fardu, teman-teman. Sholat fardu itu kan ada. Jadi ini dikerjakan sebelum atau dibilang qobliyah dan sesudah yang disebut dengan ba'diyah, sholat fardu tersebut. Nabi Muhammad SAW diketahui selalu melaksanakan sholat sunnah rawatib ini. Adapun sholat sunnah rawatib ini bernama qobliyah, yang tadi saya sebutkan, itu ialah sebelum sholat fardu, dan ba'diyah itu setelah sholat fardu. Nah, sholat sunnah rawatib ini dalam sehari semalam total terdiri dari 22 rakaat yang terbagi ke dalam 5 waktu sholat fardu. Nah, jenis sholat fardu sendiri terdiri dari dua. Yang pertama itu muakkad dan yang kedua itu ghairu muakkad. Nah, sholat sunnah rawatib yang muakkad ini bersifat sangat dianjurkan untuk dikerjakan lantaran selalu dikerjakan oleh Rasul. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkad ini bersifat kurang ditekankan lantaran tak selalu dikerjakan oleh Rasul. Nah, sholat rawatib muakkad totalnya ada 10, ada yang menyebutkan juga 12. Nah, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah,
ini tadi yang disebut dengan sholat sunnah rawatib muakkad. Nah, kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib di rumahnya. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengingat Nabi Muhammad SAW sholat 10 rakaat dengan rincian rakaat sebelum sholat, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya di rumahnya, 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari. Nah, terkait jumlah rakaat sebelum zuhur, ada riwayat dari Aisyah bahwa jumlahnya 4 rakaat. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi teman-teman, dalam riwayat lain juga dari Ummi Habibah, ia mendengar dari Nabi bersabda bahwasanya barang siapa yang sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibuatkan bagi mereka sebuah rumah di surga. Nah, ini tuh diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi teman-teman, sholat sunnah rawatib ini kan ada 2 rakaat tadi tuh, yang muakkad dan ghair muakkad. Yang muakkad tuh sangat ditekankan, yang ghair muakkad itu tidak terlalu ditekankan karena Nabi SAW tidak selalu mengerjakannya. Nah, jadi kemudian sedangkan sholat rawatib yang ghair muakkad ini adalah tambahan 2 rakaat setelah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, itu dia. Kemudian waktu dan keutamaan sholat sunnah rawatib ini, untuk pelaksanaan sholat rawatib sunnah rawatib ini telah dijelaskan bahwa dalam sebuah hadis di bawah ini, Ibnu Qudama berkata, setiap sunnah rawatib qobliyah maka waktunya dimulai dari masuknya waktu sholat fardu hingga sholat fardu dikerjakan. Nah, dan sholat rawatib ba'diyah maka waktunya itu dimulai dari selesainya sholat fardu hingga berakhirnya waktu sholat fardu tersebut. Nah, Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan sebuah hadis tentang sholat sunnah rawatib sebelum ataupun disebut dengan qobliyah tadi, subuh, dari Nabi SAW. Dia bersabda, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, itulah mengapa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sholat subuh ini tadi. Nah, karena itu tadi teman-teman, karena memang sholat qobliyah subuh 2 rakaat ini lebih utama dari dunia dan seisinya. Nah, mungkin di dalam kehidupan kita bisa menerapkannya, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya keutamaan 2 rakaat sebelum subuh ini sangat dahsyat, sehingga 2 rakaat sebelum subuh, kata Rasul, aku cintai daripada dunia dan seisinya. Nah, mungkin itu dari hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman semuanya, apa yang dapat kita pelajari dari ini mudah-mudahan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin pelajaran kita pada pagi hari ini cukup sekian, dan apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kurangnya bisa langsung disampaikan kepada saya, kurang begitu ya. Nah, terkait presensi akan saya sebutkan. Setelah pelajaran ini tutup. Baiklah teman-teman, marilah kita tutup pelajaran kita pagi hari ini dengan sama-sama melapaskan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman semua dapat mencerna semua apa yang telah saya sampaikan tadi, apa yang kita sama-sama kita pelajari barusan, sehingga di dalam pembelajaran itu ada langsung dia yang namanya implementasi. Baiklah, sebutkan